Hello Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, senang sekali saya Skarsari dari Jakarta. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Selamat pagi Sekar. Selamat pagi. Di bulan Agustus ini entah kenapa nih kita kok bisa sama-sama pakai yang monokrom ya. Kali ini nggak janjian lagi, tapi saya sama Sam bisa kebenaran pakai yang monokrom. Monokrom. Walaupun kita hitam putih tapi kita penuh warna ya di bulan Agustus yang penuh warna ini. Iya kan Indonesia kan udah 80 tahun ya nggak? Iya. Kemarin 17 Agustus ramai itu. Ternyata di KJRI Wisma juga di Wisma juga ramai ya. Berhubung hari Minggu jatuhnya 17 Agustusnya jadinya tuh banyak mbak-mbak ya, banyak PMI datang ke Wisma di Indonesia. Terus kemarin jadi upacara nggak Sam? Saya ikut upacara tapi udah tinggal 5 menit baru datang. Aduh, untung nggak jadi pembina upacara ini. Kalau nggak upacaranya nggak Karena mulai-mulai. panas ya bukan main. Aduh, ya. Indonesia ternyata sudah 80 tahun. Kalau 80 tahun udah tua dia tuh. Iya, 80 tahun tuh udah tua banget ya. Dan Iya. bukan tua banget sih, tapi memasuki usia-usia yang semakin matang atas berbagai pengalaman-pengalaman yang membuatnya semakin dewasa gitu ya. Udah bukan dewasa lagi ya kalau 80 ya. Termasuk juga untuk masyarakatnya nih. Tapi senang banget pasti kemarin ngelihat keseruannya, kemudian juga ada juga yang lomba-lombanya itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Panjat pinang nggak ada, tapi makan kerupuk pasti ada kan? Waduh, makan kerupuk banyak semuanya mbak-mbak ada makan kerupuk di lapangan. Untung Sekar. Kita tuh pagi hari tuh hampir udah wanti-wanti bilang, aduh jangan hujan. Dan? Ternyata sorenya hujan lebat. Tapi udah selesai kan acaranya kan? Udah selesai. Oh, Mungkin alhamdulillah. penurunan bendera mungkin kehujanan. Ya. Oh, iya. Tapi masih ada upacara penurunan bendera atau keburu turun Masih sendiri? mereka di Wisma masih. Saya nggak ikut. Hebat loh, hebat luar biasa. Oke, itu tadi keseruan dari 17 Agustusan di Hong Kong ya. Ternyata masih kerasa sampai sekarang kehappy-annya, keseruannya. Iya. Nggak Dan sering-sering kan bisa tepat di hari Minggu itunya itu loh, Sam. betul sekali. Ya. Tapi hari Minggu kita disajikannya tuh pakai makanan box. Biasanya prasmanan. Kurang sponsor kayaknya nih ya, mungkin barangkali ya. Kurang sponsor. Dia bilang umur 80 tahun penghematan gitu ya. Tapi ya itulah ya yang namanya penghematan, efisiensi itu kan sesuatu yang bagus ya. Menabung itu pangkal kaya katanya. Tapi di Hong Kong ya teman-teman semua kalau yang demam konser ya nggak demam musik, wah ini Hong Kong paling hebat nih. Ya. Ada siapa nih Sam? Ada Gloria Tang baru saja menyelesaikan konser perdananya di Kai Tak Stadium. NCT akan menggelar konser tour. Ya nggak, Ada mereka NCT. pada akhir pekan mendatang di Kai Tak Stadium. Ya, masih di bulan September banyak penyanyi dan superstar akan menggelar konser di Hong Kong, seperti Super Junior, Suju ya. Suju. Saya tuh nggak tahu deh, ini band-band ini. Ini boyband Korea ini zamanan saya soalnya. Suju ya. Suju ini. Epic High, pernah dengar? Belum kalau yang itu. Eric Chow, Chow Sing Ce, and Flying ya. I'm Flying. Pernah dengar nggak? Kenny Kwan, Gubin dan Seventeen. Wah, Sam ada yang mau ditonton?
Nggak kenal, nggak. Kalau Andy Lau saya nonton, semuanya akan tampil di Hong Kong pada bulan September. Ya, Seventeen kembali ke Hong Kong dalam tur dunianya di 2025. Mereka untuk pertama kalinya dalam 7 tahun baru tampil lagi. Waduh, hebat. Seventeen akan tampil di Kai Tak Stadium pada tanggal 27 dan 28 September. Ya. Oke. Intinya tadi di Hong Kong ya. Ya. Kalau di Indonesia sendiri masih nih kan pacu jalur akhirnya sudah diselenggarakan nih dari tanggal 20 sampai 24 Agustus 2025. Sam kemarin sempat nonton upacara bendera yang ada di Indonesia enggak? Tapi lagi ngetren ya itu Pacu jalur kan? yang gaya-gayanya Iya, tuh. yang nari-nari di atas perahu itu kan. Iya. Iya, kemarin kan sempat dihadirkan kan ditampilkan ya di sana ya. Di ketika upacara bendera. Heeh. Nah, dan ternyata nih untuk yang festival pacu jalur resminya sendiri juga sudah dimulai sejak tanggal 20 hingga 24 Agustus dan ini dipusatkan di aliran Sungai Kuantan, lokasi yang menjadi saksi tradisi berabad-abad masyarakat Kuansing dan sudah dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kalau penasaran masih banyak banget video-videonya yang masih hype sampai saat ini ya, si pacu jalur itu sebelum berakhir trennya, ayo bikin video kamu sedang berjoget-joget pacu jalur. Nanti kita tunggu video dari Sam tentang pacu jalur. Tapi dan Sam, untuk edisi kali ini kita ngobrol-ngobrol terkait dengan beasiswa seni budaya Indonesia. Jadi bukan cuman pemerintah Hong Kong aja yang memberikan beasiswa untuk masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat Indonesia bisa memberikan beasiswa seni dan budaya. Walaupun ini durasinya nggak lama ya, hanya 2 bulan sampai 3 bulan, tapi ini diberikan kepada masyarakat dunia. Penasaran seperti apa? Barangkali dari Hong Kong ada yang mau mendaftar di tahun yang akan datang. Tetap bersama kami untuk menyaksikan bincang-bincang berikut ini. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Pendengar masih di program Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Kita sempat ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan Bapak Konjen RI untuk Hong Kong beberapa waktu lalu mengenai beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang mau kuliah di Hong Kong. Nah, saat ini kita nggak mau kalah nih, bahwa pemerintah Indonesia juga memberikan beasiswa kepada pelajar dan mahasiswa-mahasiswa asing untuk bisa belajar bahasa Indonesia, belajar budayanya, dan bisa berkenalan langsung dengan masyarakat Indonesia. Beasiswa Seni Budaya Indonesia atau BSBI yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2003 ini sudah diselenggarakan ke-21 dan telah melibatkan lebih dari 1000-an pelajar dari 84 negara sejak diluncurkan di tahun 2003. Sudah bersama kami di studio, senang sekali ada Ibu Mutia Delina yang merupakan staf ahli bidang kerjasama internasional UNJ untuk wakil rektor bidang kerjasama dan bisnis. Kemudian juga ada Mbak Robia Nurmatova, peserta dari Uzbekistan ya. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Saya dari Uzbekistan dan saya berbicara di dalam bahasa Indonesia juga. Wih, Bu Mutia, berarti kita selama ini tuh tahu kalau katanya perempuan Uzbekistan itu cantik-cantik, ternyata benar ya. Kelihatan sekali di dekat kita, iya cantik kan, sekali ya. Iya, berarti betul ya. Ya, ini betul katanya orang Indonesia, wanita sangat cantik di Uzbekistan. Tapi berarti ketika sampai di Jakarta nih ya, Mbak Robia, ini udah berapa lama nih di Jakarta? Kira-kira Programnya? 2 bulan. 2 bulan. Ya. Ini pertama kali ke Indonesia. Ya, ini pertama kali untuk saya pergi ke Indonesia. Wah, Bu Mutia ini baru pertama kali aja bahasa Indonesia udah lancar banget ya. Lebih lancar dari saya mungkin ya. Sebelum kita ngobrolin soal BSBI-nya, pasti pendengar apalagi yang di Hong Kong juga penasaran kok bisa lancar sih bahasa Indonesia padahal baru pertama kali.
To be honest, aku belajar bahasa Indonesia di Universitas Kajian Timur Negeri Tashkent kira-kira 4 tahun. Di sini aku belajar bachelor's degree dan jurusan aku tourism. Dan aku memilih bahasa Indonesia untuk belajar. Tapi karena saya sangat suka bahasa Indonesia dan ini bukan susah bahasa seperti bahasa Cina. Jadi gampang ya. Wah, senang banget ya. Ternyata memang di mata orang asing tuh bahasa Indonesia tuh gampang ya Bu Mutia ya. Nah Bu Mutia, sebetulnya selain para mahasiswa ini bisa belajar bahasa Indonesia secara langsung, ada program-program apa saja sih yang ditawarkan UNJ untuk para peserta BSBI ini Bu? Iya, jadi selama 2 bulan teman-teman tuh kita ajak berhappy-happy mengenal budaya Betawi karena kita di Jakarta, jadi temnya Betawi. Jadi dari pengen tahu roti buaya gitu, kemudian dandan pengantinnya seperti apa, mereka belajar palang pintu, lalu belajar juga gimana sih caranya menari ondel-ondel, menari sirih kuning, terus apalagi ya Robi ya. Dan mereka juga sempat mengenal Pulau Seribu dengan DKI Jakarta, jadi engage dengan masyarakat di sana, lalu mereka ikutan nari, terumbu karang dan lain sebagainya. Jadi komplit tentang Jakarta. Snorkeling dong kemarin Robi ya? Nggak mau naik ke air, dari air ya. Tapi kenapa dari awal itu tertarik? Ya mungkin karena memang sudah belajar bahasa Indonesia ya. Tapi selain itu apa sih yang membuat kamu tertarik untuk mengikuti program BSBI ini? Saya belajar bahasa Indonesia di Uzbekistan dan saya tidak belajar hanya bahasa Indonesia, tapi aku belajar banyak hal tentang Indonesia seperti budaya, makanan khas Indonesia dan tradisi dan tempat wisata. Aku punya 3 dosen dari Indonesia. Mereka selalu menunjukkan banyak tempat yang cinta di waktu break. Dan setelah kuliah ini aku punya cinta untuk pergi ke Indonesia dan cita-citaku pergi ke Indonesia dan lihat semua tempat wisata yang aku belajar di Uzbekistan. Dan ketika aku bekerja di Uzbekistan di musim panas, guru aku menelpon aku dan dia berkata tentang program ini dan saya nggak berpikir tentang sesuatu lain dan aku berkata ya aku mau pergi ke Indonesia. Itu cinta aku, itu cita-cita aku. Oleh karena itu aku mau ikut program ini dan ya saya sangat senang karena saya pergi banyak tempat yang aku mau pergi dan melihat sudah Monas, itu juga cita-citaku. Ya saya sangat gembira. Akhirnya ya cita-citanya tuh bisa terkabul ya. Tapi apa yang paling berkesan dari semuanya? Tadi kan Bu Mutia cerita udah belajar masak roti buaya, kemudian ke belajar palang pintu juga, ke Pulau Seribu. Yang paling berkesan itu? Saya sangat suka Pulau Seribu, tapi di Uzbekistan nggak ada pulau. Ini pertama kali untuk aku melihat pulau. Dan saya sangat menikmati di sini karena kami coba banyak aktivitas seperti kayaking dan kami menyanyi lagu dan tari juga. Ya, saya pikir Pulau Seribu itu salah satu aktivitas yang aku tidak lupa forever. Cantik ya Pulau Seribu. Ya. Tapi di negara aku orang Uzbek selalu berpikir hanya Bali sangat cantik dan di sini ada hanya pulau yang Bali. Tapi saya pikir di sini ada banyak pulau yang sangat cantik. Gak usah jauh-jauh ke Bali, tapi di Pulau Seribu juga memang ada yang pulau yang udah cantik banget gitu ya.
Bu Mutia, gimana nih antusiasme dari bukan hanya dari Mbak Robia ya, tapi juga dari peserta lainnya dan kemudian juga dari mahasiswa UNJ yang ada di sana gitu bisa berinteraksi dengan mereka? Iya, sangat enjoy ya karena dapat teman baru, terus mereka juga bisa berinteraksi. Yang Robia dan teman-teman yang ingin belajar bahasa Indonesia jadi bisa belajar bahasa Indonesia secara langsung. Sementara anak-anak mahasiswa kami yang mendampingi jadi bisa lebih praktis berbahasa Inggris. Jadi kita di sini saling kolaborasi. Kemudian yang asiknya lagi, mereka kolaborasi juga di budaya ya. Jadi kami akan ada pementasan tanggal 16 Agustus. Oh, itu puncak dari Puncaknya betul. Jadi nanti semua ditunjukkan belajar sama dua bulan ini dan ini mereka kolaborasi sama-sama menghias, menyiapkan kembang kelapenya, kemudian hiasan untuk pengantin dan lain sebagainya. Jadi happy sekali gitu dan mereka bisa bertukar cerita juga ya. Yang dari Uzbekistan punya cerita dikasih ke teman-teman yang Indonesia. Yang Indonesia, Robia ayo ke Monas, Monas cantik ya. Akhirnya Robia ke Monas gitu ya. Ini kebayang sih serunya nih. Ada deg-degannya nggak nih untuk pementasan akhirnya nih? Oke, saya mau meminta jika kami punya banyak beasiswa seperti ini, BCBI atau Dharma Siswa di Uzbekistan, kami mungkin pergi ke Indonesia dan belajar bahasa Indonesia seperti orang asli penutur. Aku sangat mau punya beasiswa lain juga dan ya saya mau meminta ini. Tapi di sana tuh teman-temannya juga banyak yang antusias, yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia juga. Ya, beberapa temanku sudah pergi ke Indonesia dengan beasiswa Dharma Siswa dan mereka tinggal 10 bulan. Ya, saya juga mau yang lebih lama lagi ya. 1 tahun di sini. Ini bukan cukup. 2 bulan bukan cukup, tapi di sini ada banyak kota lain seperti Bandung, Borobudur. Di sini ada taman safari dan banyak aktivitas yang aku mungkin coba. Oh ya, aku mau pulang ke Indonesia, tapi untuk 1 tahun. Tapi Bu Mutia ya, memang yang dirasakan oleh Robia ini bukan pertama kali saya dengar. Saya juga pernah dengar dari alumni-alumni dari Dharmasiswa atau BSBI yang bahkan ketika kita bikin berbagai kegiatan atau lomba-lomba budaya, mereka suka ikutan dan mereka biasanya juara. Nah, dan memang bahkan ada yang sampai kembali lagi untuk ambil kuliah S2 gitu ya. Apa sih yang betul-betul membuat Robia itu sampai jatuh cinta banget, apalagi ketika sudah datang ke sini nggak mau pulang dan bahkan mau balik ke sini tuh apanya gitu? Apa karena ada Bu Mutia barangkali ya, atau karena wah di UNJ kalau di depannya itu kan banyak tempat wisata kuliner gitu kan, Rawamangun ya. Kenapa? Oke, saya selalu makan makanan khas Indonesia yang Ibu Mutia memasak dia sendiri ya. Tapi ini sangat enak. Oleh karena itu ya saya sangat suka makanan makanan Indonesia. Dan saya sangat suka jus di sini. Ya, tapi di sini ada banyak buahan tropis. Buah-buahan tropis. Yang aku melihat di negara aku. Oleh karena itu saya selalu membeli 3 atau 7 kali dari kantin di UNJ. Banyak banget gitu. Itu banyak banget. Sehari. Ya, Pak juga tahu aku. Ya, saya sangat suka makanan khas Indonesia dan Ibu Benarti memasak ini sangat enak, lebih daripada di warung juga. Tapi saya juga coba warung dan saya makan bakso. Ya, ini sangat suka, tapi saya sangat suka makanan rendang. Oh, rendang. Ya, ini favorit aku. Iya sih, emang ya, makanan Indonesia itu yang selalu bikin kita mau balik lagi dan juga jatuh cinta. Nih kayaknya ketika nanti Robia dan teman-teman kembali ke negara mereka, Bu Mutia nih yang termasuk yang kehilangan juga nih ya. Iya. Karena berapa, 3 bulan ya Bu ya? 2 bulan. 2 bulan dan ya. saya tiba-tiba punya 12 anak. Menyenangkan sekali, dan setelah ini sepi ya. Tapi mungkin apa rencana dari UNJ untuk menjaga hubungan dan juga
kolaborasi dengan mereka yang nanti kan disebutnya Friends of Indonesia ini ya. Iya, betul. Jadi kami berharap nanti teman-teman ketika pulang ingin jadi ambasadornya Indonesia untuk memperkenalkan budaya Indonesia di negaranya masing-masing, kemudian mengajak mereka untuk berkunjung ke Indonesia. Lalu kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kembali lagi dengan beasiswa, misalkan kita ada pemerintah Indonesia memberikan dana mahasiswa, kemudian kalau yang degree ada beasiswa kemitraan negara berkembang atau KNB, lalu ada beasiswa The Age Indonesian Scholarship atau TIAS. Jadi ada peluang lagi ya Robia nanti mungkin dengan beasiswa degree ngambil S2 S3 di sini. Amin. Amin. Insyaallah saya juga harap aku pulang ke Indonesia untuk bertemu dengan kamu dan dengan temanku di Universitas Negeri Jakarta. Amin. Tapi sekarang saya punya banyak teman-teman di sini. Oke, terakhir mungkin dari Robia ya, boleh deskripsikan Indonesia dalam 3 kata. Cantik. Cantik 1. Oke, berbudaya dan orang kaya. Orang kaya. Tapi di sini orang Indonesia sangat no orang kaya maaf bagaimana aku mungkin You can try in English. kind. Baik ya. Baik. Oh. Iya. Baik hati. Baik hati. Ya, saya Ramah mau ya. berkata baik hati, bukan orang kaya, baik hati. Mereka sangat down to earth. Ya, tapi saya melihat banyak orang dari negara lain, tapi mereka a little bit arrogant. Tapi orang Indonesia sangat baik hati. Dan ketika aku meminta sesuatu di jalanan, mereka stop bekerja dan menunjukkan jalanan lain. Ya, mereka sangat baik hati dan down to earth. Saya sangat suka orang Indonesia. Oke, terima kasih. Ya. Sama-sama. Aku langsung jadi GR gitu ya. Tapi memang ya bahwa ternyata Indonesia dan juga Universitas Negeri Jakarta, tempat di mana mereka selama 2 bulan ini tinggal, itu juga memberikan banyak kenangan yang sangat baik, kenangan yang sangat manis, dan juga kesan yang sangat baik mengenai Indonesia. Dan semoga kedepannya juga semakin banyak masyarakat-masyarakat ataupun juga mahasiswa-mahasiswa lainnya yang bisa mempunyai kesempatan seperti Robia dan bisa merasakan langsung seperti apa sih kebaikan hati dari masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk Robia dan juga Ibu Mutia untuk waktu dan juga kesempatannya, dan juga atas obrolan yang hangat ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hongkong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Tadi kita udah ngobrolin yang serius-serius mengenai beasiswa seni dan budaya Indonesia. Kali ini mau ada cerita yang menyenangkan nih dari Hong Kong. Ini Dari Hong Kong ya, selalu ya. Nongping 360 ya, 360 ya, dan Hong Kong Disneyland Resort 20th anniversary. ada apa nih di ulang tahunnya? 20 tahun ya, musim panas ya, sampai 31 Agustus. Nongping 360 mengajak Anda untuk bergabung dalam pesta ajaib. Pesta Magic Magic Party ya, dalam rangka merayakan ulang tahun ke-20 Hong Kong Disneyland. Oh, Ya. pasti ada Mickey Mouse, ada Daisy Duck, ada Minnie Mouse, ada Frozen. Mereka menghadirkan instalasi bertema ke Nongping Village di Village Nongping, di mana Anda dapat menemukan figur-figur Mickey and Friends serta Daffy and Friends dengan kostum baru mereka yang spesial untuk ulang tahun ke-20.
Tapi Ngongping Village itu sendiri apa sih Sam sebetulnya? Nongping itu sebetulnya kabel car itu dari Pulau Hongkong ke Pulau Nongping. Oh gitu. Ya, ada patung Budanya di situ. Oh yang patung Buddha yang besar banget ya? Yang gede banget itu. Oh iya yang saya belum pernah datang itu juga ya. Iya. Seru-seru banget sih. Nah, Nongping 360-nya, ya, Nongping 360-nya juga memperkenalkan kabel car kristal. Wih. Jadi kayak berasa princess ya, kayak berasa Ih, Cinderella saya kalau naik Ngongping. Kayak itu tuh apa gerobak kristal. Kereta kencana Sam, bukan gerobak deh kayaknya. Gerobak banget ya tuh. Gerobak banget gitu ya. Gerobak itu kayaknya yang untuk bawa-bawa sampah ya. Iya, bagi saya gerobak. Kereta kencana yang dari kristal, tapi dalam bentuknya cable cars berbentuk itu. Aduh, cocok banget nih kalau kita ada di sana ya. Jadi kayak princess dan pangeran gitu ya kalau naik si cable car. Semuanya Ya, boleh naik atau cuma orang-orang tertentu aja kali ya? Waduh, mungkin kali ya. Ini juga kristal yang bertema ulang tahun ke-20 Hong Kong Disneyland untuk pertama kalinya. Ya. Yang menggabungkan elemen dalam 11 float baru yang menemukan memukau dari parade terbesar Hong Kong Disneyland. Fantastic. Oke, seru banget, keren banget. Jadi seru banget ya. Jadi kita tunggu nanti videonya Sam sama istri bisa menjadi prince dan princess untuk naik gerobak dari kristal. Seru banget ya perbincangan kali ini. Ternyata ada ulang tahun Disneyland, ada juga konser Fever, ada juga cerita kemerdekaan dari Indonesia. Sayang banget kita harus berpisah untuk kali ini, tapi nanti kita berjumpa kembali di episode dan di waktu yang sama di minggu depan ya. Saya Skarsari undur diri, terima kasih. Dan saya Sam di RTSK. Bye-bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.